Tidak terasa UTBK telah usai dan pengumuman pun telah dikumandangkan. Untuk kalian, apapun hasilnya, tetaplah rendah hati, jangan sombong, dan tetap tegakkan kepala untuk kalian yang masih belum beruntung di UTBK 2025. Kali ini, saya akan memberikan suatu pencerahan kepada kalian atau memberikan segala saran yang saya tahu, guys. Di sini pasti sudah kalian lakukan ya, segala hal, dan pasti kalian itu bingung setelah UTBK kalian mau ngapain sih? Karena kan banyak orang tuh ikut UTBK tapi nggak tahu plan kedepannya itu apa gitu loh. Jadi mereka itu masih memikirkan kayak UTBK habis itu udah kuliah di kampus aja gitu dan menerima ijazah habis itu selesai gitu doang. Nah, itu yang menjadikan salah satu mindset kalian itu masih terpojok, guys. Makanya mindset kalian itu harus dirubah dulu. Namun kita tidak akan membahas di mana kalian kuliah dulu ya, guys. Tapi saya akan membahas yang di mana kalian tuh harus ngapain sih, opsi yang paling penting itu setelah UTBK itu apa? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, melanjutkan hobi kalian. Jika kalian masih belum mempunyai hobi, cari hobi. Karena kalian di situ pasti banyak free time. Kalian cari kesenangan, kalian harus mendapatkan habits yang bagus atau kebiasaan yang bagus untuk kehidupan kalian dan untuk potensi diri kalian. Kalian harus melanjutkan hobi. Misal apa sih? Hobi kalian nge-gym, renang. Udah, lanjutin aja. Kalian hobi apa, olahraga, kalian hobi membaca, tetap lanjutin semuanya, guys. Seiring berjalannya waktu, itu akan merubah mindset kalian. Kalian tetap lanjutin hobi kalian dan tetaplah upgrade diri dari hobi kalian tersebut. Siapa tahu jika kalian nge-gym, kalian udah rutin di situ kan, kalian mempunyai banyak waktu, kalian bisa menjadi coach ya, siapa tahu kan, ya kan, ya seperti itulah, guys. Terus yang membaca, siapa tahu ada motivasi buat membuat buku dan lain-lain ya, seperti itu, guys. Nah, yang kedua ini, guys, yang kedua adalah bekerja. Kenapa? Untuk kalian yang masih tidak mempunyai modal untuk melanjutkan ke kuliah atau universitas perguruan tinggi, kalian harus bekerja terlebih dahulu. Udah, guys, hilangkan gengsi kalian. Jangan gengsi untuk bekerja. Bantu orang tua kalian, bantu ekonomi orang tua kalian dari bekerja. Dari sinilah mindset kalian juga akan dirubah, karena di dunia kerja sama dunia sekolah itu berbeda. Udahlah, kerja apa aja, guys. 1 juta, gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, ambil aja. Jangan gengsi-gengsi harus 4 juta, 5 juta, harus di PT, harus di apapun. Udahlah, nggak usah, guys, nggak usah. Udah, kalian di apa sih, cafe shop, di manapun gitu kan ada itu. Udah, ambil aja di situ. Kalian itu mencari pengalaman, guys, mencari pengalaman, bukan mencari gaji gede untuk kalian bangun rumah atau apa. Udah, tidak usah. Kalian itu di situ mencari pengalaman. Dari pengalaman itu kalian pasti mempunyai potensi yang harus kalian kembangkan selanjutnya. Kalian pasti akan merasakan seiringnya waktu, guys. Apapun kesempatannya kalian ambil, karena dari sekian banyaknya kesempatan, kita tidak tahu kesempatan mana yang akan kita capai. So, jika kalian tidak mempunyai modal atau apapun, kalian bisa bekerja terlebih dahulu dan bisa mengikuti UTBK tahun depan sambil belajar. Jika kalian masih ingin menargetkan UTBK di tahun depannya, guys. Nah, yang ketiga, guys, yang ketiga ini adalah upgrade skill kalian. Misal nih, di sini tuh kita zaman yang penuh teknologi, guys.
zaman internasional juga, bukan zaman tradisional. Ini sudah modern ya guys, zaman yang sudah maju, banyak teknologi AI, banyak banget teknologi yang harus kalian pelajari. Kita bicara yang kemarin aja deh, VO3 sudah meluncurkan AI yang sebegitu realistisnya sampai kita itu sulit membedakan AI atau bukan. Kalian juga harus belajar seperti itu guys, mau tidak mau kalian juga harus belajar. Karena apa? Ini adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, agar kalian tuh tidak bisa mudah dibohongi guys. Namun dari tanda kutip di bawah ya, jangan sampai kalian itu kayak apa-apa AI atau ChatGPT, jangan kayak gitu guys. Kalian juga harus belajar, mengasah otak kalian. Untuk apa? Untuk kalian itu tidak dimanipulasi oleh teknologi zaman sekarang. Kalian harus benar-benar belajar untuk pintar dan tidak mudah dibohongi. Karena apa? Teknologi ini sudah canggih. Teknologi canggih, otak manusia juga harus canggih. Tidak bisa ketertinggalan. Kalau ketertinggalan, kalian bisa dibodohi guys. Itu yang akan membendung kalian. So, kalian juga harus mengupgrade skill kalian. Misal yang dibutuhkan apa di sini guys? Kalian bisa upgrade skill kalian apa? Bahasa Inggris. Kalian bisa kursus bahasa Inggris guys. Seperti aku dulu juga kursus bahasa Inggris. Karena tidak diterima di UTBK, aku kursus bahasa Inggris. Di mana? Di Pare. Kalau kalian mau kursus bahasa Inggris, saya sarankan di Pare guys. Di Pare Kampung Inggris. Soalnya di situ banyak banget informasi yang bisa merubah mindset kalian. Kalian bisa keluar negeri. Dari yang awalnya itu tidak mau keluar negeri, akhirnya ingin juga pasti keluar negeri guys, setelah ke sana. Oke. Yang keempat adalah kalian harus ikut komunitas guys. Kalian ya, ini opsional sih guys, opsional sekali. Untuk kalian yang ingin mengembangkan skill kalian, kalian harus ikut komunitas. Dari segi lingkup komunitas itu yang baik seperti itu akan mengembangkan potensi skill kalian menjadi upgrade lagi, menjadi meningkat gitu loh guys. Jika di lingkungan kalian dengan goals yang sama, itu pasti akan membuat perubahan kepada kalian, dan itu pun akan lebih mudah. Misal kemarin aku itu karena tidak keterima di UTBK guys, udah nggak usah pakai contoh yang lain-lain lah, aku aja ya. Jadi kemarin karena aku nggak dapat UTBK, akhirnya aku kan kursus, dan disitu banyak banget informasi yang aku dapat, serta aku mendapatkan komunitas bahasa Inggris. Dan disitulah dari segi komunitas itu udah bahasa Inggris ya, maka dari itu lingkungan pun harus bahasa Inggris. Akhirnya potensi atau skill bahasa Inggrisku itu juga meningkat, apalagi kepercayaan diriku untuk berbicara kepada orang banyak. Untuk berbicara kepada orang banyak pun itu harus membutuhkan skill dan pengalaman. Tidak bisa langsung saset jadi, tidak bisa, ya kan? Dan untuk bisa berbicara kepada orang banyak pun itu adalah potensi diri yang sangat penting guys di zaman sekarang. Karena jika kita diam aja di zaman sekarang, mana ada orang tahu guys, mana ada orang tahu potensi diri kita, apa yang knowledge kita ada gitu loh, pengetahuan apa yang kita punya, mereka nggak ada yang tahu. Karena kita nggak pernah show guys, tidak pernah menunjukkan apa yang kita tahu. Akhirnya orang tidak ada yang melirik kita. Nah itu, kalian juga harus percaya diri untuk mengembangkan komunitas kalian. Udah. Nah, yang kelima ini adalah social branding. Social branding itu seperti meningkatkan atau memasarkan diri kita guys, dengan potensi yang kita dapat. Misal, kalian tuh punya apa sih? Instagram. Jadikan Instagram kalian ini ada peluang untuk social branding kalian. Kalian harus show di situ. Kalian upload skill kalian. Kalian misal skill apa? Gambar. Terus animasi. Terus apa? Nge-gym. Udah. Upload aja di Instagram situ guys. Di situ banyak banget relasi yang akan kalian dapatkan, sehingga
kesempatan-kesempatan di luar sana akan datang dengan sendirinya. Kalian juga harus benar-benar mumpuni juga, harus benar-benar tahu kalian itu salesnya itu seperti apa agar mereka itu menarik gitu. Agar kita tuh bisa menarik perhatian mereka gitu guys. Terus kalian punya apa? YouTube, udah upload apa yang bisa menarik orang, menarik audiens untuk menonton video kalian. Di situ jika kalian sudah menemukan titik terang, kalian pasti akan melanjutkan YouTube kalian, akan melanjutkan Instagram kalian, dan endorse akan masuk. Akhirnya kalian juga akan semangat lagi kan, semangat banget pasti. Wah, dapat ini, akhirnya tercerahkan kan. Daripada kalian tidak ngapa-ngapain selama habis UTBK karena kalian nggak tahu mau kemana, lakuin kelima hal ini. Itu pasti akan merubah habits kalian. Daripada tidak ngapa-ngapain, kalian ambil langkah ini. Memang resikonya besar. Ini adalah ketidaknyamanan kalian, posisi ketidaknyamanan kalian setelah UTBK. Kalian bisa free time kan, bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi dengan ketidaknyamanan ini kalian tidak bisa jalan kemana-mana karena kalian harus social branding dan lain-lain. Ini yang akan membuat kalian kepada kesuksesan. Mental kalian akan kuat, pengetahuan kalian lebih luas, dan kalian akan tahu step by stepnya kalian yang akan pilih. Seperti itu guys. So lakuinlah hal seperti ini. Dan yang terakhir, apapun kesempatan kalian, apapun yang kalian tahu, beasiswa, rekrutmen yang lain-lain, ambil aja. Sudah, itu titik. Ambil aja guys. Kalian di situ akan mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. Mungkin kalian ambil A, kalian gagal, ambil B gagal, tapi dari kegagalan itu kalian bisa tahu gitu loh, kurangnya kalian itu apa, kurangnya kalian apa, kalian benahi, dan kalian bisa upgrade diri kalian, tutupi dan benahi kekurangan kalian. Kalian bisa upgrade lagi dan menjadi yang lebih baik lagi hasilnya. Oke? Dan ya, itulah guys beberapa step by step buat kalian yang nggak tahu sih mau kemana. Saya harap dari penjelasan ini, dari saranku ini bisa mengantarkan kalian kepada pencerahan. Yang mungkin sekarang masih bingung, semoga terselesaikan. Semoga rintangan-rintangan yang kalian hadapi sekarang dimudahkan guys, dan kalian bisa mencapai goals kalian. So see you next time guys, come on, okay?